Pemerintah Kerajaan Arab Saudi meniadakan penyelenggaraan ibadah umroh dan haji sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat Usdun dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan atas diri manusia agung, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Usdun, ikhwan fillah, seluruh kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tahun ini adalah tahun yang berat bagi umat Islam di seluruh dunia. Kenapa? Karena kemungkinan besar dalam beberapa bulan ke depan, di tengah wabah pandemi COVID-19 atau wabah corona, maka kemungkinan besar pemerintah Kerajaan Arab Saudi meniadakan penyelenggaraan ibadah umroh dan haji sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Ini tentunya pukulan yang sangat berat bagi kita umat Islam dan juga ujian. Ada orang yang sudah mendaftarkan umroh, mendaftarkan haji, udah yakin, udah siap-siap berangkat haji tahun ini, ada wabah ini tertunda. Terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, ada satu kisah yang mungkin bisa menjadi renungan dan ibroh atau pelajaran buat kita semua sahabat. Kisah ini dialami oleh seorang ulama besar dari kota Mekah yang bernama Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali. Satu ketika Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak tengah melaksanakan ibadah haji. Ketika selesai ia melaksanakan wukuf di Arafah, artinya pelaksanaan ibadah haji sudah selesai. Karena kelelahan, ulama kita ini Abu Abdullah bin Abdurrahman Al-Mubarak tertidur. Dalam tidurnya, Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak bermimpi. Ia mendengar, ia melihat ada dua malaikat tengah melakukan percakapan. Kata malaikat yang pertama, "Berapa jumlah jamaah haji tahun ini?" Yang satunya menjawab, "Oh, ada 700.000 jamaah haji tahun ini." Ditanya lagi oleh malaikat yang pertama, "Terus dari 700 jamaah haji ini ada berapa yang diterima ibadah hajinya?" Kata malaikat yang kedua, "Tidak satu pun yang diterima ibadah hajinya." Ya Allah. Ketika mendengar percakapan dalam mimpinya ini, Abu Abdurrahman bin Al-Mubarak menangis. "Ya Rabb, sia-sia perjalanan kami ya Rabb, dari negeri yang berjauhan kami berdatangan, lelah, capek, fisik, materi sudah kami keluarkan, tapi yang mendengar percakapan dua malaikat tadi, tak satu pun dari 700.000 jamaah haji diterima ibadah haji." Kemudian tak lama Abu Abdullah bin Al-Mubarak kembali mendengarkan percakapan malaikat. Tunggu dulu. Ternyata ini ada satu jamaah, ada satu orang yang ibadahnya diterima, pahala hajinya diterima, tapi dia tidak berhaji. Dan berkat doa orang ini, maka akhirnya Allah yang Maha Pemurah menerima semua jamaah ibadah yang berangkat haji tahun ini. Kok bisa? Karena kemurahan Allah. Jadi pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, percakapan malaikat tadi adalah yang pertama bahwa tidak ada jamaah
haji yang diterima ibadahnya kecuali satu orang yang dia tidak melaksanakan haji tapi mendapatkan pahala haji. Bahkan dengan doa orang ini, maka 700.000 jamaah yang tadinya tidak diterima ibadahnya, akhirnya Allah terima. Siapa orang itu? Kata malaikat yang pertama. Dia adalah Sa'id bin Muhaffah, seorang tukang sol sepatu dari Damaskus, sekarang Syria. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, sampai di sini ulama kita Abu Abdurrahman bin Abdullah Al-Mubarak terbangun. Dia malu. Apa yang didengar, apa yang disaksikan dalam mimpinya, satu nama yang dia ingat, Sa'id bin Muhaffah, seorang tukang sol sepatu yang karena dialah maka Allah berkenan mengabulkan, menerima pahala ibadah haji seluruh jamaah, padahal dia tidak berhaji. Akhirnya Abu Abdullah bin Abdurrahman Al-Mubarak bertekad sepulang dari berangkat haji, dia tidak kembali ke rumah, tapi dia langsung berangkat ke Damaskus. Dia carilah di seluruh pelosok kota Damaskus seorang yang bernama Sa'id bin Muhaffah, yang ternyata profesinya adalah seorang tukang sol sepatu. Singkat cerita, bertemulah Abu Abdurrahman bin Abdullah Al-Mubarak dengan Sa'id bin Muhaffah. Assalamualaikum wahai Sa'id. Waalaikumsalam ya Syekh. Dan ketika tahu yang datang adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama besar dari Mekah, kaget Sa'id. Apa gerangan yang membawa engkau kemari wahai Syekh? Apa kata Abu Abdurrahman bin Abdullah? Ya Sa'id, gerangan apa yang membuatmu bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan, menerima amalan pahala ibadah orang-orang yang melakukan haji tahun ini? Kemudian diceritakanlah perihal mimpi Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak kepada Sa'id bin Muhammad. Apa kata Sa'id? Wahai tuanku, wahai Syekh, mohon maaf, mungkin yang kau cari Sa'id yang lain, kau salah alamat. Bagaimana mungkin aku belum pernah berhaji? Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan pahala ibadah haji padahal aku belum berhaji? Dan satu hal lagi, apalagi sampai dengan berkatku orang-orang diterima amal ibadah haji. Tapi Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak begitu yakin dengan mimpinya dan begitu yakin bahwa orang yang di hadapannya nama Sa'id bin Muhaffah inilah orang yang ia cari, yang ia dengar, yang ia saksikan dalam mimpinya yang disebutkan oleh dua malaikat tadi. Kemudian sang ulama bertanya kembali, ya Sa'id, ceritakan amalan apa yang telah kau lakukan? Apa kata Sa'id? Wahai tuanku Syekh, sesungguhnya cita-cita yang paling kudambakan selama hidupku adalah bisa menunaikan ibadah suci ke Baitullah. Sa'id memulai penuturan cerita. Tapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi sementara aku hanyalah seorang tukang sol sepatu? Berapalah penghasilan dari aku bekerja dari pagi sampai sore, tapi aku yakin kepada Allah. Ikhtiarku dan keyakinanku bahwa suatu saat aku pasti akan bisa berangkat ke Baitullah. Aku sisihkan, aku kumpulkan, aku tabung nih sebagian dari penghasilan aku sebagai profesiku sebagai tukang sol. Aku tabungin sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampai dengan 8 tahun aku menabung. Akhirnya tahun ini aku merasa tabunganku sudah cukup untuk bekal bisa berangkat ke Baitullah melaksanakan ibadah haji. Dipanggil istriku, wahai istriku, tabunganku sepertinya sangat cukup untuk bisa mendaftarkan ibadah haji tahun ini.
besok uang ini akan aku setorkan. Di tengah percakapan tersebut, sang istri yang saat itu rupanya tengah mengandung, tengah hamil 4 bulan, hamil muda, ia menginginkan sesuatu, atau kalau bahasa sekarangnya sedang ngidam istrinya Sa'id bin Mu'adh. Wahai suamiku, alhamdulillah, jerih payahmu bertahun-tahun kau kumpulkan uang untuk bisa berangkat ke tanah suci. Tapi wahai suamiku, tolong, aku saat ini sepertinya sedang menginginkan sesuatu. Ini bau masakan dari mana, suamiku? Jadi ketika sedang berbicara, suami istri ini, sang istri mencium bau masakan sop atau kari yang begitu mengundang selera. Namanya orang lagi hamil, punya keinginan. Wahai suamiku, kau carilah sumber masakan, sumber bau masakan yang lezat ini dari mana asalnya. Kau bawalah kepadaku. Diambil mangkok. Ini Sa'id demi cintanya kepada istrinya, dia cari sumber bau yang menyebabkan istrinya tuh ingin mencicipi masakan itu. Dicari sumber baunya sampai akhirnya sang Sa'id bin Mu'adh melihat di persimpangan jalan ada gubuk, di mana dia lihat dari arah pinggir jalan terlihat ada 4 orang anak kecil dan juga seorang ibu yang sedang berdiri di hadapan tungku panci yang menyala, di mana kelihatan ibu itu sedang memasak sesuatu. Dan Sa'id sangat yakin inilah sumber bau harum masakan yang dimasak oleh ibu ini yang menggugah selera istri. Kemudian Sa'id pun mendekati sang ibu dan berkata, wahai ibu, gerangan masakan apa yang sedang kau masak? Makanan apa yang sedang kau sajikan? Sampai-sampai asapnya lewat menghampiri rumahku dan tercium oleh istriku yang sedang hamil. Istriku begitu menginginkan masakan yang ada ini, wahai ibu. Bolehkah aku minta sedikit untuk mencicipi? Sang ibu berkata, tidak boleh. Dengan ketus dan tanpa ekspresi, sang ibu itu berkata, tidak boleh, wahai Tuhan. Sa'id karena cintanya sama istri berkata, wahai ibu, bagaimana kalau masakan ini, makanan ini aku beli? Ini istriku begitu menginginkan makanan ini. Kalau orang sekarang bilang kalau nggak diturutin ntar ngiler. Dan ibu itu berkata tetap tidak boleh, wahai tuanku. Sampai akhirnya sang ibu berkata, wahai tuan, ketahuilah masakan ini, makanan ini halal untuk kami, tapi haram untuk engkau, tuan. Bisa, sahabat Rasul yang dirahmati Allah, Sa'id bin Mu'adh, kok ada makanan yang halal untuk satu orang tapi haram untuk orang yang lain, padahal makanannya itu juga sama Rasul. Wahai ibu, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Mengapa makanan ini halal untukmu tapi haram untukku? Sang ibu pun kemudian menuturkan, wahai tuan, ketahuilah bahwa aku hanyalah seorang janda dengan 4 orang anak yang tinggal mati suami sudah bertahun-tahun. Dan tetangga kiri kanan, depan belakang rumahku tidak peduli terhadap nasib diriku dan anak-anakku. Sampai ketahuilah Tuhan, sudah 3 hari ini kami tidak makan. Anak-anakku merengek menangis kelaparan. Aku berusaha mencari keluar. Tetangga kiri kananku tak ada yang peduli satupun apakah anak-anakku makan atau tidak. Aku jalan ke pinggir pasar, kemudian di pinggir jalan aku lihat ada seekor bangkai keledai yang rupanya baru saja mati karena tertabrak truk. Aku lantas mengambil bangkai keledai ini, aku bawa pulang ke rumah. Aku sisihkan sebagian daging yang mungkin masih bisa aku masak. Yang lainnya aku singkirkan, aku bersihkan untuk demi anak-anakku yang kelaparan. Kemudian aku rebuslah, dan bau masakan inilah
yang menggugah selera istrimu, wahai Tuhan. Makanan ini halal untuk kami, aku dan anak-anakku, karena kalau tidak makan, kami akan mati kelaparan. Tapi makanan ini haram untukmu, Tuhan. Kenapa? Ini bangkai keledai. Sa'id bin Muhaffah menangis terharu mendengar penuturan ibunya. Wah, ibu, tunggulah sebentar, jangan kau makan dulu makanan ini. Sa'id kembali ke rumah. Sampai di rumah istrinya berkata, bagaimana suamiku, apakah sudah kau temui sumber makanan tersebut? Sudah, wahai istriku. Lalu mana makanannya? Kemudian Sa'id menuturkan kejadian yang baru saja dialami terhadap istrinya. Lalu bagaimana suamiku? Wahai istriku, uang yang aku kumpulkan bertahun-tahun untuk ibadah haji, yang niatnya besok pengen aku setorkan, bagaimana kalau kita kasihkan kepada ibu itu? Kita belikan makanan untuknya, sisanya kita berikan kepada ibu dan anak-anaknya itu untuk bekal mereka usaha. Dan luar biasanya sang istri pun setuju dengan niat baik suami. Dan luar biasa nih sepasang suami istri. Ada kalanya suaminya baik, istrinya belum tentu. Bisa jadi kalau orang sekarang, ngapain kita bantuin orang? Udah urusan kita juga susah, banyak. Mungkin yang terjadi seperti itu, tapi tidak dengan Sa'id dan istrinya. Akhirnya sang istri dan Sa'id pun ke pasar membelikan sop yang lebih baik, yang lebih segar untuk diberikan kepada ibu tadi. Sa'id dan istrinya datang kepada ibu tadi, wahai ibu, kau belum makan makanan tadi? Belum, aku menunggumu, wahai Tuhan. Wahai ibunda, buanglah makanan itu. Sekarang makanan itu haram untukmu dan juga haram untukku. Itu hanyalah bangkai keledai. Ini aku berikan ganti yang lebih baik. Diberikanlah makanan yang lebih baik oleh Sa'id bin Muhaffah dari uang yang ia kumpulkan untuk berangkat haji yang akan disetorkan esoknya. Bahkan tidak sampai di situ. Wahai ibunda, ini ada sejumlah uang, kau pakailah untuk berdagang, untuk modal dagang, untuk usahamu, agar kedepannya anak-anakmu tidak kelaparan lagi. Begitu mendengar penuturan Sa'id bin Muhaffah, menangislah Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak. Wahai Syekh, inilah sekelumit kisahku, yang mana aku tidak berangkat haji karena uang haji itu aku berikan kepada si ibu yang kelaparan. Dan aku tidak menyesali. Apa kata sang ulama? Wahai Sa'id, sungguh aku memaknai dan mengakui kebenaran dari mimpiku. Sungguh mulia hatimu. Benarlah kalau malaikat tadi mengatakan engkau mendapatkan pahala haji walaupun kau tidak berhaji. Dengan kau memberikan ongkos hajimu kepada ibu tadi, kau telah mendapatkan pahala niat berhaji. Bahkan itu lebih baik daripada orang-orang yang berhaji tapi dia tidak mempedulikan lingkungan sekitar. Bisa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, sekelumit kisah ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu ego dengan diri kita, dengan kelebihan rezeki yang Allah berikan. Kita berangkat haji bolak-balik, berangkat umrah setiap tahun, sementara kiri kanan, depan belakang tetangga kita kelaparan, kita tidak peduli. Mudah-mudahan menjadi manfaat, menjadi pelajaran kisah ini untuk lebih memupuk rasa sosial kita kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Demikian sahabat Usdun yang dirahmati Allah. Sampai bertemu dengan episode selanjutnya masih di channel YouTube Sahabat Usdun. Jangan lupa subscribe jika menganggap postingan-postingan ini bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah ilmu yang manfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.